seolah-olah Pak Jokowi bobotnya itu lebih ke Pak Prabowo dibandingkan dengan Ganjar Pranowo. Pak Jokowi juga memuja-muji seorang Ganjar Pranowo. Pak Jokowi menjadi wali kota 2 periode di Solo yang mengusung PDIP. Kayaknya tidak mungkin seorang Jokowi akan mengkhianati PDIP. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam rubrik Rudy Smile di Mind TV yang luar biasa. Nah, pada kesempatan ini saya baru saja membaca buku The President. Ini buah karya Muhammad Sobari atau Kang Sobari. Beliau ini sahabat saya juga, mentor saya juga. Isinya menarik dan luar biasa. Ini sebuah novel, dan kalau yang novel yang menulis seorang Kang Sobari beda kualitasnya. Nah, terkait dengan judul buku ini, saya akan memberikan bahan untuk kita renungkan bersama terkait dengan kemana arah dukungan Presiden Jokowi untuk Pilpres tahun 2024. Jujur, akhir-akhir ini saya sering menerima informasi yang simpang siur. Seolah-olah Pak Jokowi bobotnya itu lebih ke Pak Prabowo dibandingkan dengan Ganjar Pranowo. Padahal Pak Jokowi ini kader PDIP. Pada saat seorang Ganjar Pranowo dideklarasikan menjadi capres pada tanggal 21 April 2023 oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, Presiden Jokowi hadir. Juga pada saat Rakernas PDIP, kalau nggak salah awal bulan Juni, Pak Jokowi juga memuja-muji seorang Ganjar Pranowo. Yang terakhir kemarin pada puncak peringatan bulan Bung Karno di GBK Jakarta, sama Presiden Jokowi juga mengendorse seorang Ganjar Pranowo. Nah, kalau melihat peristiwa yang tadi, saya kok melihat tidak mungkin Pak Jokowi berpaling ke lain hati. Tapi ada suara-suara yang masuk ke saya seolah-olah Pak Jokowi ini hidup dalam dua dunia, katanya begitu. Raganya ada di PDIP, tapi jiwanya ke Prabowo Subianto. Ini menarik untuk kita renungkan bersama. Ada informasi mengapa Pak Jokowi seperti itu. Konon katanya kalau dengan mengendorse seorang Prabowo Subianto, Pak Jokowi akan mendapatkan tawaran lebih banyak untuk menentukan arah kabinet dari Prabowo. Katanya begitu. Ini namanya juga berita simpang siur. Gitu. Tapi kalau dengan Ganjar Pranowo ada barriernya. Kendali Jokowi karena akan terbentur dengan sosok seorang ketua umum PDIP yang bernama Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, karena ada dua pengertian seperti ini, akhirnya Pak Jokowi seperti ambigu, main dua kaki istilahnya begitu. Pertanyaannya benar atau tidak sih? Jujur saya tidak meyakini itu. Saya mempunyai keyakinan seorang Presiden Jokowi tidak akan serta-merta mengkhianati PDIP. Bukan hanya sekedar hal itu bukan karakter dari seorang Jokowi. Bayangkan sahabat Indonesia, Pak Jokowi menjadi wali kota 2 periode di Solo yang mengusung PDIP. Kemudian ditarik ke Jakarta menjadi gubernur, juga PDIP. Pengusung utama Pilpres 2014, 2019, PDIP. Masa seorang Jokowi mau mengkhianati sejarah panjang bersama PDIP? Apalagi anaknya, wali kota Solo juga diusung oleh PDIP dan juga merupakan kader PDIP. Menantunya Bobi Nasution, wali kota Medan, juga sama. Jadi kalau melihat sejarah seperti ini kayaknya tidak mungkin seorang Jokowi akan mengkhianati PDIP. Ada satu lagi yang ingin saya sharing kepada Anda. Kalkulasi politik yang akan terjadi kalau benar-benar Pak Jokowi berpindah ke lain hati masuk ke gerbong Pak Prabowo, ini akan berdampak secara politik yang luar biasa besar untuk PDIP dan Pak Jokowi. Karena apa?
PDIP sekarang itu menguasai mayoritas parlemen. Jadi masih panjang Pak Jokowi dalam memimpin Indonesia ini membutuhkan dukungan dari PDIP di parlemen. Kalau ini pikiran saya, kalau Pak Jokowi mampu berbuat setega itu mengkhianati PDIP, sudah pasti PDIP akan bersikap tegas dan akan menjadi kelompok yang bisa menjadi hambatan program-program Pak Jokowi sampai beliau nanti mengakhiri masa jabatan pada saat Oktober 2024. Nah, kalau melihat dampak politik sekian besarnya kayak begini, saya kok tidak yakin seorang Jokowi akan mudah berpaling dan mengkhianati PDIP. Karakter Jokowi tidak seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalkulasi politik seorang Jokowi pasti akan memperhitungkan keberadaan fraksi PDIP di parlemen. Ini hitung-hitungan saya. Meskipun santer terdengar bahwa Pak Jokowi masih mengendorse kanan kiri dan sebagainya, tidak jelas, sehingga para pendukungnya pun sebagian masih limbung gitu loh. Strategi Pak Jokowi memainkan bidak catur ini terkadang tidak dimengerti oleh kelompok-kelompok yang selalu mengatakan tegak lurus komando dari Pak Jokowi. Kalau saya menyikapi bahwa ini adalah cara seorang Jokowi untuk tidak akan memusuhi seorang Prabowo, supaya apa? Supaya Prabowo masih dalam gerbong bersama dengan Pak Jokowi sampai akhir pemerintahan. Tapi kalau masalah dukungan, saya hakul yakin seorang Presiden Jokowi masih ke Ganjar Pranowo. Itu keyakinan saya. Bukan sekedar keyakinan pribadi, tapi berdasarkan sejarah panjang rekam jejak seorang Jokowi, juga kalkulasi politik atau dampak politik yang terjadi kalau seorang Jokowi akan mengkhianati PDIP. Gitu. Jadi saya jujur ada informasi yang simpang siur berkembang, yang mungkin dikembangkan dengan sengaja oleh kelompok-kelompok yang mengambil keuntungan dari posisi Pak Jokowi yang belum jelas sampai saat ini. Tapi saya punya keyakinan kuat, seorang Jokowi tidak akan mengkhianati PDIP. Karena masyarakat Indonesia, masyarakat dunia tahu seorang Jokowi itu adalah endorsement dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Jadi menurut saya, marilah kita berpikir jernih. Jangan menelan mentah-mentah informasi, kemudian dikembangkan. Dan yang terjadi, rakyat di bawah semakin bingung. Jadi pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada Anda semua yang masih bingung kemana dukungan Pak Jokowi mengarah untuk Pilpres tahun 2024, sekarang jangan bingung lagi lah. Jangan juga menunggu Pak Jokowi harus bertitah secara langsung, tapi menurut saya, marilah kita berpikir. Akal sehat kita, kalkulasi kita dipakai bahwa Pak Jokowi pasti akan memperhitungkan sejuta kali kalau harus mengkhianati PDIP. Itu keyakinan saya. Dan saya yakin keyakinan Anda semua sama, bahwa seorang Presiden Jokowi tidak mungkin mengkhianati PDIP dan beliau akan tetap mendukung Ganjar Pranowo. Ini keyakinan saya. Baik sahabat Indonesia, itu hal topik yang ingin saya sampaikan kepada Anda pada kesempatan ini. Kita bertemu kembali dalam Rudy's Mind berikutnya. Sampai jumpa.